Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setiap hari kita mendapat taufik dan dorongan dari Allah untuk mendalami selobelo agama, termasuk pagi ini subjek tafsir Al-Quranul Karim di bawah tajuk menghadapi munafikin dan dasar hukum suaka. Hadirin dan hadirat, memahami Al-Quran sangat mustahak. Dan dengan memahaminya, kita dapat mengamalkan Al-Quran dengan lebih tepat. Tadabbur Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya menjamin seseorang tidak akan sesat dalam hidupnya selagi dia menjadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan atau rujukannya atau pedomannya. Dan tujuan itu sukar, sulit, susah untuk diperolehi. Andai kata Quran dan Sunnah itu sendiri kita tak faham. Nah, topik kecilnya pagi ini kita akan bawa satu topik, bagaimana seharusnya kita menghadapi munafikin, orang-orang munafik, dan apa dasar hukum suaka. Suaka dengan makna memohon perlindungan. Jika orang kafir mohon perlindungan, bagaimana sikap orang-orang yang beriman? Kesemuanya ini kita akan bahas berdasarkan ayat 88 hingga 91. 88 hingga 91 daripada surat An-Nisa. InsyaAllah kita akan bahas topik ini berdasarkan ayat 88 hingga 91 dari surat An-Nisa. Kita bacakan satu ayat dulu untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu
man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Okey. Sekarang kita langsung saja masuk kepada tafsiran ayat. Sebagai apa saksi atau mukaddimah sebelum menyambung pelajaran baru, kita ingin sebut sedikit pelajaran pada ayat sebelumnya, yaitu pelajaran hari Selasa yang lalu. Ringkasnya begini. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah telah menjelaskan hukum berperang membela agama Allah. Tuqatiluna fi sabilillah. Kamu berperang pada jalan Allah. Kita dah jelaskan maksudnya. Dalam hidup kita mesti berjuang untuk memastikan agama Allah itu paling tinggi. Tidak ada yang boleh mengatasinya. Dan Allah telah jelaskan betapa besar ganjaran orang yang berjuang di jalan Allah. Sebaliknya betapa rugi jika perjuangannya merugi umat Islam. Itu lawannya. Sangat rugi. Apalagi memberi laluan kepada orang-orang kafir untuk berbuat sesuka hati menghina umat Islam. Sikap itu sangat merugi. Lalu ayat berikutnya pula, ini ayat yang akan kita tafsirkan pagi ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula bagaimana seharusnya sikap muslimin menghadapi orang-orang munafikin dalam masalah perjuangan, dalam hal peperangan melawan musuh-musuh Allah. Allah jelaskan bagaimana sepatutnya sikap orang-orang yang beriman terhadap sikap orang-orang munafikin. Sebelum Ustaz mula tafsirkan ayat yang ke-88, bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Pada dasarnya manusia terbagi 3. Sebagaimana yang Allah jelaskan pada 20 ayat pertama surat Al-Baqarah. 5 ayat pertama tentang muttaqin, mukminin. 2 ayat berikutnya 6 dan 7 tentang orang-orang kafir. Dari ayat 8 hingga ayat yang ke-20 tentang golongan munafikin. Allah menjelaskan sebanyak 8 ayat menceritakan tentang ciri-ciri orang munafik. Orang kafir cukup 2 ayat saja, 6 dan 7. Orang yang beriman 5 ayat pertama. Ini memberi isyarat tidak mudah mengenal orang-orang munafik. Dan orang munafik pula terbagi 2. Dalam ilmu akidah, golongan munafiqun terbagi 2. Sebagaimana Ustaz sebut, pada orang munafik ada 2 sifat.
Pada zahirnya macam orang Islam. Dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia salat, puasa, naik haji, umrah berkali-kali. Tapi perbuatannya selalu bercanggah dengan apa yang dia cakap. Jadi pada diri orang munafik ada 2 sifat. Sifat orang Islam ada, itu pada zahirnya, luarannya. Sifat orang kafir juga ada pada orang munafik, yaitu pada batinnya. Cuma orang munafik terbagi 2. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang namanya munafik i'tiqadi atau nifaq i'tiqadi, munafik i'tiqad. Satu lagi nifaq amali, munafik dari sudut amal. Nifaq i'tiqadi kafir, malah lebih berbahaya dari orang kafir. Dia memeluk Islam, mengaku Islam, hanya sekedar hendak menyelamatkan diri. Tapi dalam hati tak suka pada Islam. Tunggu timing saja untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu sebabnya salah satu jenis kafir besar ada 5. Yang kelima namanya kufrun nifaq. Kufrun nifaq di sini maksudnya nifaq i'tiqadi. Pura-pura memeluk Islam, tapi dia menunggu saja masa tertentu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nanti kita akan buat contoh. Adapun nifaq amali, ini hanya dosa besar. Bila bercakap suka bohong. Bila berjanji suka mungkir. Bila diberi amanah dia khianat. Diberi amanah untuk jadi pemimpin lalu rasuah, makan duit rakyat. Itu nifaq amali. Tidaklah sampai kafir. Dan semua kita tahu itu dosa besar. Okey, setelah kita tahu latar belakang munafikin, orang yang pada dirinya ada 2 sifat. Sifat Islam ada yang zahir, luaran. Sifat kafir juga ada, itu dalaman. Dan nifaq terbagi 2. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, di mata Tuhan dia sudah tergolong kafir, murtad, keluar dari Islam. Nanti kita buat contoh. Okey, setelah kita tahu sedikit mukaddimah, kita mula tafsiran ayat secara ringkas. Ustaz baca sekali lagi ayatnya. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka mengapa kamu terpecah menjadi 2? Ini teguran Allah. Pada asalnya kepada sahabat-sahabat Nabi.
Mengapa kamu terpecah menjadi dua? Menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. Mengapa? Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Mereka yang pilih untuk menjadi orang yang sesat. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Hadirin dan hadirat, itu baru terjemah harfiah. Sebelum kita masuk kepada terjemah maknawiyah atau tafsir, bagus juga kalau kita tahu mengapa ayat itu turun. Ada 7 sebab mengapa ayat ini turun. Dan sebab yang paling popular ketika perang Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa penduduk Madinah yang beriman ke Bukit Uhud sebanyak 1,000 orang. 1,000. Dalam perjalanan 300 orang dari 1,000 berpatah balik ke Madinah, tak mau ikut Nabi ke Bukit Uhud. Karena dipengaruhi oleh ketua munafik Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah, mempengaruhi sahabat-sahabat Nabi yang lemah iman. Akhirnya dia berhasil mempengaruhi 300, sehingga akhirnya yang maju sampai ke Uhud hanya 700 orang. Hampir separuh. Maknanya sepertiga daripadanya. Maaf, sepertiga daripadanya balik ke Madinah. Dalam perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul telah berhasil menghasut 300 dari 1,000 para sahabat untuk keluar ke Madinah, ke Bukit Uhud, lalu kembali ke Madinah, sehingga yang tinggal bersama Rasulullah hanya 700 orang. Yes, itu dia sebab yang paling utama mengapa ayat itu turun. Timbul pertanyaan dari Allah. Di dalam ayat tadi Allah menegur sikap orang-orang yang beriman yang masih berbeza pandangan dalam menghadapi golongan munafikin. Mereka terbagi dua. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa orang-orang munafik itu sebagai orang yang telah dibalikkan kepada kekafiran. Ini yang kita maksudkan munafik i'tiqadi. Hatinya dah dibalikkan, suka kepada kekafiran, melebihi daripada suka kepada Islam. Itu semua disebabkan tindak tanduk mereka sendiri. Dan mereka tergolong ke dalam golongan orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah. Dengan arti, mereka telah menjadi sesat karena keingkaran dan mereka tidak mengindahkan lagi petunjuk-petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan nada bertanya. Dengan nada bertanya. Allah melarang kaum muslimin untuk mencoba memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan itu. Allah berfirman, apakah kamu berusaha untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Pertanyaan ini mengandung makna pertanyaan ingkari. Allah mengingkari perbuatan itu. Pada akhir ayat ini, pada akhir ayat, Allah menegaskan bahawa tidak ada jalan bagi kaum muslimin dan bagi siapa untuk memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah lantaran keingkaran dan kefasikan mereka. Inilah samalah halnya orang yang kita ajak, mari kita ikut Rasulullah, mari ikut sunnah Nabi, mari ikut sunnah Nabi. Mereka selamba saja buat perkara-perkara khurafat, takhayul, syirik, bid'ah. Tak makan dinasihat. Imam Al-Maraghi berkata menjelaskan ayat di atas. Kata beliau, jalan menuju kebenaran itu satu saja. Siratal mustaqim. Yaitu ikut jalan Allah, Al-Quran. Ikut jalan Rasul, Nabi Muhammad. Dan ikut jalan Khulafa'ur Rashidin. Sebab itu dia definisi Siratal mustaqim. Sebagaimana Allah jelaskan ayat 69 dari surat An-Nisa. Golongan yang mendapat Siratal mustaqim ialah golongan yang telah mendapat nikmat daripada Allah dari kalangan nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Satu saja jalan lurus itu. Sedangkan kebatilan, kesalahan, kesesatan mempunyai jalan-jalan yang sangat banyak. Di sebelah kanan dan kiri dari jalan kebenaran, semuanya jalan sesat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat berikut. Al-An'am 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bih la'allakum tattaqun. Coba dengar sedikit penjelasan tentang ayat ini. Sangat mustahak kita tahu tafsiran ayat ini. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Allah suruh Nabi Muhammad sebut kepada para sahabat, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan yang lurus ini. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Lihat, disebut jalan-jalan, banyak jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya yang lurus. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati.
Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tongkatnya menggaris di atas pasir. Garis yang lurus. Kemudian di samping garis yang lurus, baginda garis di kiri dan di kanan jalan yang lurus itu. Begini gambarannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam garis yang lurus di atas pasir. Kemudian Nabi gariskan pula di kiri kanan garis yang lurus itu garis-garis. Sehingga akhirnya seperti tulang ikan. Lalu Nabi tunjuk, yang lurus ini adalah jalanku. Inilah jalanku. Ikutlah jalanku ini yang lurus. Di kanan dan di kiri jalan itu, ini adalah jalan-jalan syaitan. Setiap permukaan jalan kiri dan kanan ini ada syaitan yang menghimbau supaya kamu masuk ke lorong kiri atau kanan. Nabi buat itu sempena ayat ini. Ustaz baca, ketika menjelaskan maksud ayat ini, Rasulullah membuat garis lurus di atas tanah sebagai tamsilan atau perumpamaan jalan yang lurus. Kemudian membuat garis-garis yang banyak di sebelah kiri dan kanan jalan tersebut sebagai perumpamaan jalan-jalan syaitan. Dan garis-garis yang banyak tersebut tidak akan mungkin bertemu dengan jalan yang lurus untuk selama-lamanya. Sebab semua menuju ke kiri dan ke kanan, mana lurus. Cuma kita perlu tahu, di antara faktor yang paling banyak menghalang manusia daripada mengikuti jalan yang lurus, pertama taklid, yang kedua ghulu. Apa makna taklid? Ikut secara membuta tuli. Setengah orang menggunakan istilah mengikut saja secara membabi buta, tanpa mengetahui dalil. Penyebab orang itu masuk jalan syaitan karena taklid buta. Yang kedua ghulu, yaitu ikut tipu daya syaitan, yaitu anggapan seseorang bahwa tidak ada yang lebih sempurna daripada apa yang dia miliki. Mereka menilai kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat hanya berdasarkan akal semata, bukan berdasarkan ayat Quran atau hadis Nabi. Oleh itu, mereka akan merasa berpuas hati dengan apa yang mereka warisi dari nenek moyang dan pemimpin pada zaman mereka. Walaupun pada hakikatnya mereka itu tidak memahami dan tidak mendapat petunjuk. Kan itu jawaban Abu Jahal, Abu Lahab bila diajak oleh Nabi. Ikutlah ajaran yang aku bawa. Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya jawab, tidak, hai Muhammad. Kami hanya ikut
apa yang kami warisi dari nenek moyang. Berapa banyak hari ini umat Islam yang berkata begitu. Orang sampaikan Quran, hadis Nabi. Nah. Atuk nenek kami dulu tak ada buat macam itu pun. Sebenarnya mereka telah mengikuti jalan Abu Jahal, Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz perlu sebut perkara ini semuanya supaya kita faham. Bukan Ustaz yang cakap ini. Quran yang cakap. Nabi yang jelaskan. Masih tak faham juga. Allahu Akbar. Itu sebabnya Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan agar orang itu jadi orang baik, dia akan dorong orang tersebut suka mendalami selok-belok agama. Dan semua kita tahu, referensi rujukan agama Islam adalah Quran dan Sunnah, bukan nenek moyang. Bukan cakap si anu, cakap si anu. Walaupun dia kiai, walaupun dia habib, walau. Sebab mereka tidak maksum. Quran pasti benar. Nabi Muhammad pula maksum, tak pernah buat salah. Ustaz berdoa, mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa dan Ustaz sendiri, mudah-mudahan kita istiqamah di jalan yang benar. Tambah ilmu terus. Okey. Selesai ayat yang ke-88. Kita sambung dengan 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wala tattakhidhu minhum awliya' hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Nah, ayat ini pula kita dilarang mengambil orang-orang munafik, orang-orang kafir menjadi penolong. Coba dengar dulu terjemahan harfiah. Supaya jangan dituduh Ustaz reka-reka. Dengar dulu terjemahan ayat. Kemudian apa dia tafsirannya. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Jadi orang munafik tadi, mereka buat hal-hal yang bila kita hadapi mereka, sayangi mereka, bela mereka, sebenarnya orang-orang itu ingin kembali kepada kafir dan ingin mengajak kamu supaya sama dengan mereka. Lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Sama-sama munafik yang lebih cenderung kepada kekufuran. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah kepada jalan Allah. Hijrah pada jalan Allah maknanya sehingga mereka kembali ke pangkuan Allah, ikut ajaran Allah. Kecuali mereka tobat dengan tobat nasuha. Maka jika mereka berpaling
tak mau ikut juga, berpaling, menolak. Tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Sampai begitu. Dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung kamu, dan jangan pula menjadi penolong kamu. Jadi tidak jadi pemimpin tak mudah kalau ingin mendapat redha Allah. Dia ada panduan-panduan. Sebabnya kalau ingin jadi pemimpin mesti banyak ilmu. Terutama ilmu tentang kehendak Allah yang tertera dalam Al-Quran. Itu baru terjemahan harfiah. Sekarang terjemah maknawiyah. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang munafik itu bukan hanya berpuas hati dengan kekufuran dan kesesatan mereka, bahkan lebih daripada itu mereka menginginkan agar kamu serupa dengan mereka, sehingga tercapai hasrat mereka untuk menghancurkan Islam. Ini menunjukkan betapa permusuhan mereka terhadap Islam. Oleh itu, Allah mengingatkan orang-orang mukminin agar jangan mengambil mereka sebagai penolong untuk memerangi orang-orang kafir sehingga mereka berhijrah, sehingga mereka beriman dan menyertai kamu di dalam semua urusan kamu. Nah, pemimpin mesti ada ilmu. Mana perkara-perkara yang boleh membawa kepada keredaan Allah. Ajak mereka. Jangan turuti telunjuk mereka. Karena orang-orang yang benar imannya tidak akan meninggalkan Rasul dan para sahabat di dalam bahaya. Dan tidak akan enggan berhijrah kecuali jika mempunyai keuzuran. Di sini kita jumpa perkataan hijrah. Apa makna hijrah? Kalau tadi kita dah jelaskan makna nifaq atau munafik. Kita baca dulu ayat ini, Al-Anfal 72. Wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum lagi berhijrah. Dia dah beriman tapi belum berhijrah. Maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu untuk melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Jadi hijrah ini adalah menjadi syarat agar orang beriman itu kita bela, kita tolong. Kalau dia tidak berhijrah, kamu tidak berkewajiban menolong mereka. Hijrah ada dua jenis. Pertama namanya hijrah hissiyah, hijrah physically. Physical. Hijrah dengan makna pindah. Pindah dari Batam ke Kuala Lumpur, hijrah juga. Pindah dari Singapura ke Melaka, hijrah juga. Hijrah dari Kuala Lumpur ke Perth, Australia, hijrah juga. Pindah. Itu namanya hijrah hissiyah. Hijrah fizikal. Pindah, badan kita pindah ke sana. Ada satu lagi hijrah. Namanya hijrah maknawiyah. Pertama hijrah hissiyah, yang kedua hijrah maknawiyah. Hijrah sikap.
daripada pengotor menjadi orang yang pembersih, daripada bersifat pemalas menjadi orang yang rajin. Berpindah atau berhijrah daripada syirik kepada tauhid, itu yang paling utama. Berhijrah daripada kafir menjadi muslim, mukmin. Berhijrah daripada banyak melakukan bid'ah kepada ikut sunnah Nabi. Berhijrah daripada dalalah, kesesatan, kepada hidayah, petunjuk. Dan hijrah jenis kedua ini yang paling mustahak. Hijrah sikap. Sesuai dengan sabda Nabi, afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu anhu. Sebaik-baik orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau selama ini perasuah, berhentilah. Kalau perlu, serahkan balik sebanyak mana rasuah yang awak telah ambil kepada kerajaan. Itu namanya hijrah. Itu sebabnya tekad PM10 kita ingin menghentikan serta-merta orang yang didapati melakukan rasuah. Satu azam yang sangat bagus. Mudah-mudahan ia akan menjadi kenyataan. Itu saja cara untuk menghentikan rasuah. Ambil tindakan langsung. Jadikan rumah Perdana Menteri sebagai tempat untuk memberi ceramah agama, memberi nasihat, bukan saja rakyat jelata, para menteri yang akan memimpin. Buat acara mingguan atau bulanan. Dengar penceramah-penceramah yang berkaliber, sama ada dari dalam negeri atau dari luar negeri, yang ingin membawa rakyat dan pemimpin supaya faham agama Islam yang mereka anut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kita doakan, mudah-mudahan PM10 kita diberi oleh Allah kekuatan untuk itu. Lalu apa kata Allah? Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, belum berubah lagi sikapnya, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu, hai Muhammad, untuk melindungi mereka. Cantas saja. Tidak ada istilah kroni. Tidak ada istilah pilih-pilih bulu. No. Ini yang namanya adil. Orang yang jujur, orang yang baik akhlaknya, jadikan sahabat. Dan tak perlu dijadikan sahabat orang yang tidak mau berhijrah. Tetapi jika mereka berpaling, yakni enggan untuk berhijrah, maka orang-orang mukminin diperintahkan oleh Allah agar menawan dan membunuh mereka dimanapun mereka ditemui. Apakah di tempat yang halal atau haram. Namun demikian, dalam ayat berikut Allah membuat pengecualian. Coba dengar apa pengecualian daripada Allah. Lain halnya, mereka orang kafir tapi mereka tidak memusuhi kamu. Mereka orang kafir tapi mereka tidak berusaha untuk mengusir kamu dari tanah airmu. Allah yang cakap. Boleh bekerja sama hatta dengan orang kafir, selagi mereka memenuhi syarat ini.
Bukan udai reka-reka, Allah yang cakap. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedangkan hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu. Orang kafir datang kepada kamu, tapi mereka tidak membenci kamu, apalagi sampai memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kaumnya dia tidak perangi, kamu juga mereka tidak perangi. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan pada mereka terhadap kamu. Lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu, ini syaratnya, tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu, serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Jangan. Kita baca dulu tafsirannya. Di dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin daripada bertindak, menawan, membunuh dua golongan kafir. Ini yang Ustaz selalu sebut-sebut. Ini ayatnya. Ustaz selalu sebut. Bekerja sama dengan orang kafir boleh. Tak salah. Tapi dengan syarat. Bukan orang kafir yang ada hasrat, ingin merendah-rendah dan mencemooh, memperlekeh agama Islam, memperlekeh orang tempatan. Syarat. Ini dia. Dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin daripada bertindak, menawan, membunuh, maknanya memerangi golongan kafir. Pertama, orang-orang kafir yang meninggalkan kelompok mereka yang memusuhi Islam. Dia tak mau join. Mereka tak suka. Golongan mereka itu memusuhi orang Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka pergi memohon perlindungan kepada kelompok orang-orang kafir lain yang mempunyai hubungan perdamaian dengan kaum muslimin. Dalam hal ini mereka dipersamakan hukumnya dengan orang-orang kafir tempat mereka berlindung. Kalau kita sudah membuat satu perjanjian dengan orang-orang kafir, sebabnya ada parti atau kelompok di Malaysia yang boleh bekerja sama dengan selain Melayu, selain Islam. Boleh. Sebab mereka baik. Golongan yang kedua, golongan macam itu jangan dimusuhi. Yang kedua, orang-orang kafir yang datang kepada kaum muslimin untuk mengadakan perdamaian. Mereka adalah kafir
yang tidak mau memerangi kaum muslimin karena keinginan mereka untuk berdamai. Dan mereka juga tidak mau membantu kamu untuk memerangi orang-orang kafir lainnya. Karena mungkin orang-orang kafir itu kaum kerabat mereka sendiri. Bukan bermakna dia berdamai dengan orang Islam, lalu orang Islam memerangi orang kafir, lalu mereka ikut serta. Tidak, tak semestinya. Mereka tak memusuhi kamu, itu sudah cukup. Walaupun tidak ikut serta berperang melalui orang kafir. Barangkali orang kafir tersebut adalah dari kalangan ahli keluarga mereka sendiri. Itu sebabnya mereka keberatan. Dari sinilah kita mesti membagi orang kafir kepada dua jenis. Jenis pertama, mereka boleh hidup damai dengan umat Islam. Dan satu lagi, kafir yang senantiasa saja mengeluarkan kata-kata kesat terhadap umat Islam. Malahan kesat terhadap institusi diraja. Kesat terhadap agama Islam sebagai agama resmi. Itu yang Ustaz maksudkan. Hati-hati terhadap golongan tersebut. Jangan ikut telunjuk mereka. Ayat Quran lengkap. Macam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan macam lagi. Allah memang dah tahu dah akan terjadi perkara ini hingga hari kiamat. Itu sebabnya memahami Al-Quran, khasnya para pemimpin, sangat mustahil. Supaya mereka tidak tersalah langkah. Pada akhir ayat di atas Allah menegaskan agar kaum muslimin jangan memerangi orang-orang kafir yang ingin berdamai dengan mereka dan tidak pula ingin memerangi mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya nasihat Ustaz khasnya kepada jamaah. Andai kata punya kenalan, punya kaum kerabat, anak yang sedang jadi pemimpin, tolong share YouTube ini supaya mereka jangan tersalah langkah. Sebab mereka mesti adil. Dan makna adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagi orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, rangkul mereka, ajak mereka. Tak perlu suruh mereka masuk Islam. Jangan paksa. Tetapi terhadap orang-orang kafir yang nyata-nyata berdasarkan pengalaman, yang suka memecah belahkan umat Islam, hati-hati. Semua kita tahu kafir yang jenis mana. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Yes. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanu wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnah urkisu fiha wa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam fayakufu aydiyahum fakhuzuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum
wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Kelak kamu akan dapati golongan-golongan lain yang bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah. Fitnah di sini dengan makna syirik. Mereka pun terjun ke dalam syirik tersebut. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka. Dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hadirin dan hadirat, bagus juga Ustaz sebutkan di sini. Istilah perang bunuh di sini ni tak semestinya ya secara physically. Ambil pistol tembak, ambil senapang tembak, ambil parang pancung. Bukan itu. Bunuh di sini dengan makna lawan mereka. Ustaz selalu sebut, peperangan kita dengan orang kafir hari ini dipanggil dalam istilah bahasa Arabnya al-ghazwul fikri, yaitu perang ideologi. Kita yang ingin berintegriti, amanah, menyembah Allah yang Maha Esa, jujur, objektif, adil, menjadikan Islam sebagai agama yang tertinggi, lalu ada pihak. Sama ada pihak itu yang ingin terus melakukan rasuah, ambil tindakan. Itu maknanya perangi mereka. Bukan maknanya bunuh. Kalau perlu penjarakan mereka. Lawan maksudnya. Apalagi golongan tersebut ingin mengusir kita dari negeri kita, perangi mereka. Bukan maknanya bunuh mereka, bukan. Lawan sikap mereka itu. Dengan tidak memberi peluang untuk terus menghina Islam. Itu maksudnya berperang. Bukan maknanya bunuh. Kita dah sebutkan. Orang kafir yang hidup di Malaysia ini adalah kafir zimmi, bukan kafir harbi. Harbi itu bunuh-membunuh dalam peperangan. Harbi maknanya perang. Zimmi ini itu orang kafir yang boleh hidup dengan aman di satu negara, saling hormat-menghormati. Sebab masing-masing mereka semuanya bayar cukai untuk membolehkan mereka dapat kemudahan jalan raya, elektrik, air. Kita duduk dengan aman. Jadi tidak betul. Ada setengah pendapat yang mengatakan kafir di Malaysia, kafir harbi. Dan Ustaz dalam seminggu dua ini membaca kenyataan dari orang berkenaan telah tarik balik. Dan beliau akui kafir yang ada di Malaysia kafir zimmi. Namun demikian, sikap orang-orang kafir itu tidak sama. Ada yang boleh berlemah lembut, yang iktiraf, yang akui yang mereka itu pendatang ke negara asal milik orang Melayu ini. Dan ada pula
yang ingin mendapatkan persamaan hak. Bukan hanya itu, malah memperlekeh agama Islam. Itu kafir itu tuh kafir yang perlu dilawan. Ustaz harap pucuk pimpinan tertinggi kita memahami akan hakikat ini. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa selain dua golongan kafir di atas, kaum muslimin akan menemukan juga golongan yang lain yang ciri-cirinya dan niatnya berbeza. Yes. Hadirin dan hadirat, Ustaz tulis kitab ini 6 tahun yang lalu, 2016. Kita belajar pada hari ini sungguh tepat timingnya dengan topik ini. Biar semua faham, khasnya umat Islam. Merekalah golongan kafir munafik. Sudahlah kafir munafik lagi. Atau munafik yang cenderung pada kekufuran. Yakni jenis munafik kepercayaan. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Yaitu munafik i'tiqadi. Walaupun dia orang Islam pada zahirnya. Tapi dalam pandangan Allah mereka sama dengan orang kafir. Malah lebih berbahaya daripada orang kafir. Itu sebabnya Allah sebut di dalam Al-Quran, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, tempat mereka di kerak api neraka. Tentu saja yang dimaksudkan adalah nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amali. Golongan inilah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 14 Allah dah sebut dah. Tadi kan kita dah sebut 5 ayat pertama Al-Baqarah tentang muttaqun. 2 ayat berikutnya 6 dan 7 Al-Kafirun. Ayat 8 hingga 20 lebih kurang 13 ayat tentang orang-orang munafik. Satu di antaranya ayat 14, apa kata Allah? Sikap orang munafik. Ini munafik i'tiqadi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Nah, orang munafik ini bila jumpa orang beriman, kami telah beriman. Mereka mengaku mereka orang beriman. Tapi bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, iaitu kelompok-kelompok mereka yang sama-sama memusuhi Islam, mereka mengatakan, coba dengar apa kata mereka. Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Yang kami katakan kepada orang beriman, kami telah beriman, itu hanya olok-olok saja. Kami tipu mereka. Ini sikap orang munafik. Munafik i'tiqadi. Tujuan mereka berbuat demikian ialah supaya mereka aman terhadap kaum muslimin. Dan aman pula terhadap orang-orang kafir. Lihat. Jadi, macam talam dua muka. Sini cakap lain, di sini cakap lain. Ayat ini menjelaskan bagaimana semestinya sikap kaum muslimin dalam menghadapi golongan munafik i'tiqadi ini. Yaitu, selama mereka mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, tidak menghentikan gangguan terhadap kaum muslimin. Satu. Yang kedua, tidak mengemukakan permintaan mereka untuk berdamai. Tak ada. Maka kaum muslimin dibenarkan untuk menawan dan memerangi mereka dengan maksud lawan mereka.
Jangan berbaik-baik sangat pada mereka, apalagi sampai menuruti kehendak mereka. No. No way. Berdasarkan ketentuan di atas, dapatlah diambil pengertian bahawa apabila orang-orang munafik tersebut telah menghentikan gangguan mereka terhadap kaum muslimin, bila mereka henti atau mereka sudah mengajukan perdamaian, maka kaum muslimin dilarang memerangi mereka, dilarang menawan mereka, dilarang membunuh mereka. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kita akhiri tafsir ini, sesi pertama, dengan ayat 8 surat Al-Mumtahanah. Apa kata Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik. Allah tidak larang untuk berbuat baik. Dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama. Ya, Allah tidak larang. Pada PM kita ucapkan tahniah. Rupanya Allah tak larang berbaik-baik dengan orang kafir. Kita perlu berlaku adil pada mereka. Tapi dengan syarat, selagi mereka tidak memerangi agamamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Itu syarat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Bapak-bapak dan ibu-ibu, PM10 kita ini kawan baik Ustaz. Lebih 50 tahun yang lalu. Ketika jadi student lagi di Madinah. Ustaz sebagai ketua pelajar-pelajar Islam atau mahasiswa Islam Indonesia. Beliau pula ketua pelajar yang bergiat dengan ABIM, bergiat dengan pertubuhan-pertubuhan pemuda dunia IFSO dan WAMI. Ustaz sama-sama dan akhirnya begitu Ustaz selesai belajar di sana, Ustaz beliau minta datang ke Malaysia. Ogos 80. Dah 40 tahun lebih. Kenal beliau sudah 50 tahun. Ustaz berazam, kuliah hari ini Ustaz akan kirim pada beliau. Mudah-mudahan beliau sudi mendengarnya. Dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan beliau berjaya dan selamat membawa Malaysia ke baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman makmur lagi mendapat redha Allah Azza wa Jalla. Itu tugas pendakwah. Sebab kita tidak minta apa-apa ganjaran kecuali ganjaran daripada Allah. Manalah tahu sedikit sebanyak dapat diambil pengajaran daripada kuliah pagi ini. Hadirin dan hadirat, kita berpindah daripada sesi pertama ini pada sesi yang kedua, yaitu menjawab beberapa soalan. Pak Ustaz, mohon pencerahan Pak Ustaz tentang ayat 191 dari surat Al-Baqarah. Saya tak begitu faham maksudnya. Okey. Ayat 191 dari surat Al-Baqarah
Bunyinya macam ini. Dia ada kaitan dengan ceramah kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatli wala taqtuluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi wa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Coba dengar baik-baik. Mirip-mirip penjelasan kita dalam tafsir tadi. Dan bunuhlah mereka, yaitu musuh yang memerangi kamu. Bunuhlah mereka, perangi mereka. Yang memusuhi dan memerangi kamu, di mana saja kamu dapati mereka. Dan usir mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahwa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 119. Maaf, 191. Hadirin dan hadirat, bagus juga kalau kita sebut di sini ringkasan tafsir. Bunuhlah mereka, perangilah mereka selagi mereka memusuhi kamu. Maksud asalnya, orang-orang kafir musyrikin Mekah memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sampai ke peringkat Nabi mau disiksa, mau dibunuh. Terutama para sahabat, termasuk Bilal bin Rabah. Perangilah mereka di mana saja kamu dapati mereka. Satu. Yang kedua, usirkan mereka, keluarkan mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Nabi Muhammad kan diusir. Orang Islam di Mekah kan diusir. Akhirnya terjadilah hijrah, pindah ke Madinah. Oleh sebab itu, bila kamu dapat ambil balik Mekah, usir mereka, penyembah-penyembah berhala itu, sebagaimana mereka telah usir kamu dulunya 8 tahun sebelum itu. Sebab Mekah dapat diambil balik pada tahun 8. Setelah 8 tahun Nabi berhijrah. Itu sebabnya begitu dapat diambil Mekah, maka orang kafir semuanya diusir, disuruh keluar daripada Mekah. Kita kena tahu dulu sejarah mengapa ayat ini turun. Bunuhlah mereka, musuhilah mereka sebagaimana mereka memusuhi kamu. Keluarkan mereka dari Mekah sebagaimana kamu pernah mereka keluarkan dari Mekah. Dan ingatlah bahwa angkara fitnah, yaitu kesyirikan, tadi kita sebut, syirik itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka. Hadirin dan hadirat, Ustaz jelaskan sedikit. Syirik itu lebih berat daripada pembunuhan. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan agama Islam, agama Tauhid, tidak ada jalan lain kecuali perangi mereka. Perangi saja. Sebab mengekalkan syirik itu
Apalagi Kaabah penuh dengan 360 berhala di sekitar Kaabah. Perlu dibersihkan. Sebab nanti umat Islam akan tawaf. Macam mana bila ada berhala di situ? Bersihkan, hancurkan berhala. Dan dengan adanya orang kafir di Mekah, membuat tidak aman umat Islam untuk melaksanakan haji. Oleh sebab itu, usir mereka. Yes, itu maksudnya. Fitnah dengan makna syirik. Itu lebih berbahaya daripada membunuh. Kalau perlu, bunuh saja mereka. Usir saja mereka. Itu adalah lebih ringan berbanding mereka dibenarkan untuk tinggal di Mekah. Yes. Kemudian apa kata Allah? Janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram. Memanglah, nama pun tanah suci. Tak boleh berperang. Sehingga mereka memerangi kamu di situ. Nah, lain halnya apabila mereka perangi kita di Mekah. Mereka yang memulai. Maka balas peperangan mereka. Walaupun itu di Mekah. Dan dibolehkan. Sebab bukan kita yang memulai, tapi mereka yang memulai. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang yang kafir. Ini sesuai dengan ilmu akidah. Al-jaza min jinsil amal. Pembalasan sesuai dengan amal seseorang. Dia buat begitu, kita balas begitu. Walaupun itu terjadi di tanah haram. Demikian lebih kurang tafsiran daripada ayat 191 dari surat Al-Baqarah. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Apakah betul tidak ada waktu haram dalam Masjidil Haram? Kita boleh salat apa saja, salat-salat sunat di dalam Masjidil Haram. Hadirin dan hadirat, memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, jangan kamu larang orang yang ingin tawaf. Kalau sebut tawaf tentu saja dalam Masjidil Haram. Dan jangan kamu larang orang yang ingin salat. Bila-bila masa saja mereka ingin salat. Nah, terhadap hadis tersebut, para ulama berbeza pendapat. Pendapat pertama mengatakan, itulah hadisnya yang mengatakan kita boleh salat apa saja. Bila-bila masa saja. Sehingga mereka katakan tidak ada waktu yang dilarang salat dalam Masjidil Haram. Ini pendapat utama daripada pengikut-pengikut Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat majoriti, mazhab Abu Hanifah, Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal kata tidak. Hadis itu menunjukkan bila seseorang selesai tawaf, dia boleh melakukan salat sesudah tawaf. Tak kira apakah itu habis subuh, apakah itu habis asar. Kita kan dah jelaskan semalam. Tanduk syaitan itu. Ketika matahari akan terbenam dan ketika matahari akan terbit. Pada waktu itulah penyembah-penyembah berhala sujud menyembah matahari. Lalu atas sebab itu antara lain umat Islam dilarang salat pada dua timing tersebut. Tapi beza dengan salat tawaf. Habis tawaf kita disuruh untuk salat sunat sesudah tawaf. Kata Nabi,
Bila pun mereka itu tawaf, setelah itu mereka hendaklah salat sunat 2 rakaat. 2 rakaat salat sunat sesudah tawaf. Menurut majoriti ulama fiqh, itu khas untuk tawaf saja. Salat-salat sunat lainnya tetap tak boleh. Kecuali, ingat selalu, kecuali salat-salat sunat bersebab. Jangankan Masjidil Haram, masjid-masjid biasa, surau-surau biasa pun, kalau maghrib jam 7:08, kita masuk jam 7, kita boleh salat sunat tahiyatul masjid. Sebab salat sunat tahiyatul masjid termasuk salat sunat bersebab. Salat sunat gerhana boleh hukumnya. Jadi ringkasnya, menurut pendapat yang lebih kuat, hatta di dalam Masjidil Haram, kita juga mesti tertakluk dengan larangan jangan salat pada waktu-waktu haram habis salat subuh sehingga terbit matahari dan naik sepenggalahan. Habis salat asar sehingga terbenam matahari. Usahakan ketika itu jangan salat. Salat sunat maksudnya. Kecuali salat-salat sunat bersebab. Tak jadi masalah. Nah, ini yang terakhir. Pak Ustaz, ada pertanyaan. Mohon Ustaz beri pencerahan. Bagaimana jika seseorang itu kawin dengan orang yang tak sah taraf dan berjauhan pula? Cuma tak disebut berjauhan ini di mana. Cuma isteri saja yang boleh ke tempat suami untuk bertemu. Maknanya ahli keluarga tak dibenarkan. Itu pemahaman Ustaz. Isteri saja seorang boleh jumpa dia. Kalaupun berjumpa. Pertama, wanita itu kawin dengan lelaki yang tak sah taraf. Suami tidak boleh ditemui kecuali oleh istrinya saja. Sekarang sudah 3 tahun tak berjumpa. 3 tahun tak berjumpa. Kalaupun berjumpa hanya di alam maya saja. Barangkali dengan video call, apakah masih sah sebagai suami isteri jika begini? Ditambah pula, masih sah ke bersuami isteri bila suami tak beri nafkah begitu? Bila sakit tak dapat menjaga isteri karena tak boleh masuk sempadan, juga tak disebut sempadan mana. Seolah-olah ini di negeri lain. Berjauhan sampai bila isteri dah tak berapa sehat untuk keluar daerah, untuk berjumpa dan bersama. Bagaimana statusnya, Pak Ustaz? Okey. Orang berkenaan, Ustaz telah hubungi 2 kali pagi tadi, by phone, tapi mungkin ada hal agaknya tak dapat jawab. Ustaz, cuba jelaskan semampu yang boleh. Bila lelaki itu tidak sah taraf, perkahwinan tetap sah. Anak lahir tak sah taraf itu, yang dosa itu mak bapaknya, bukan si anak. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan adalah lahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Yang berdosa itu mak bapaknya. Adapun hadis yang mengatakan waladu zina la yadkhulul jannah, anak zina tak akan masuk syurga, itu hadis palsu. Tak betul. Anak halal pun, anak sah taraf pun dihumban ke dalam neraka juga kalau tak ada iman dan amal saleh. Sebaliknya, anak-anak tak sah taraf layak masuk syurga, sebab kelayakan masuk syurga iman dan takwa. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Berapa banyak anak-anak tak sah taraf jadi anak yang saleh dan salihah. Okey, itu tentang status. Yang kedua, tidak dapat jumpa suami karena berjauhan tempat tinggal. Ustaz tak berani komen karena tak sebut apa sebabnya. Hanya saja bila ada kesengajaan berpisah sekian lama sampai 3 tahun, tak pula beri nafkah, isteri sebenarnya ada hak untuk minta cerai. Datang ke pejabat agama, adukan perkara ini. Bila terbukti, hakim mahkamah syariah ada hak untuk menceraikan mereka yang dipanggil dengan fasakh. Tapi kalau isteri tersebut reda, tak jadi masalah. Cuma merana lah. Isteri ada hak. Itu sebabnya setiap perkahwinan biasanya ada ta'liq talak. Jika saya meninggalkan isteri saya lebih daripada 6 bulan, lalu saya tidak memberi nafkah, maka isteri ada hak untuk mengadu kepada pihak yang berwajib, yang ada otoriti untuk mengadu, dan andai kata terbukti, sekali, 2 kali, 3 kali diminta untuk diberi nasihat, tak juga datang, maka hakim mahkamah syariah atau tuan qadi ada hak untuk memisahkan mereka. Ini yang dipanggil dengan fasakh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kembali kepada pertanyaan, selagi isteri tidak mengadu, dia tetap sebagai suami isteri. Cuma nasihat Ustaz, mengapa tidak sebut perkara ini kepada pihak yang berwajib? Adulah. Sebab Islam adalah agama yang adil. Selain daripada menjaga hak suami, Islam juga menjaga hak isteri. Apalagi sekarang sedang sakit. Wallahu a'lam. Itu yang dapat Ustaz jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Sebelum itu Ustaz ingin umumkan. Tadi malam Ustaz sudah minta kepada tim untuk buat poster jadual minggu hadapan. Minggu hadapan mula esok 18, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Itu saja yang kita akan belajar next week. Setelah itu kita akan cuti akhir tahun selama 14 hari. Kita belajar minggu depan 18 hingga 21, hari Rabu. Khamis mula cuti. Sampai 5 hari bulan Januari 2023, kita baru mula balik.
Jadi Ustaz hitung-hitung lebih kurang 14 hari kita cuti. Begitu juga Shopee, terpaksa Ustaz tutup sebab selama ini anak yang handle, semuanya anak, semuanya guru-guru dengan isteri masing-masing juga guru pulang ke kampung. Jadi Ustaz dan isteri tak mampu untuk layan pesanan-pesanan para jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, hari ini kami telah mempelajari tafsir Al-Quran dengan topik bagaimana seharusnya sikap kami terhadap orang-orang munafik, terutama munafik i'tiqadi, dan hukum hakam tentang suaka. Kami baru faham, ya Allah, bahwa orang kafir itu terbagi dua. Ada yang kita mesti berbaik-baik dengan mereka, dan ada pula mereka yang perlu kita perangi. Terutama mereka yang ada ciri-ciri memusuhi Islam dan ingin mengeluarkan kita dari tanah air kita, mencaci agama Islam, maka kafir jenis itu jangan beri mereka peluang, tapi hadapi mereka dengan tegas. Berbeza dengan orang-orang kafir yang kita hidup damai dengan mereka dan mereka tidak memusuhi kita. Kami baru faham, ya Allah, rupanya hal tersebut telah tercantum sejak 1400 tahun yang lalu di dalam Al-Quranul Karim. Hanya saja kami yang belum lagi mengetahui tafsirannya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Ya Allah, jadikanlah pucuk pimpinan kami orang-orang yang baik dari kalangan kami. Dan janganlah Engkau jadikan pemimpin kami orang-orang yang tidak baik dari kalangan kami. Berilah, ya Allah, taufik-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang akan memimpin negara sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak Rasul-Mu, dan memiliki ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dapat membawa negeri kami yang kami cintai ini menjadi negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, makmur, lagi mendapat redha Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.